Halo, berjumpa lagi teman-teman trader Indonesia. Perkenalkan, saya Suci Harto, saya profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah bersama belajar tentang apa itu support resisten. Bagaimana terbentuknya support resisten dan bahwa harga bergerak dari satu support resisten menuju ke support resisten yang lain. Resisten yang tertembus menjadi support, support yang tertembus menjadi resisten. Nah, sekarang kita belajar bersama lagi lanjutannya, yaitu fungsi support resisten dan jenis-jenis support resisten. Teman-teman, jadi kemarin kita tahu bahwa harga bergerak karena tarik-menarik antara bull dan bears, antara supply and demand. Dan itu akhirnya menciptakan area-area keseimbangan yang merupakan area-area support resisten. Lalu apa fungsi support resisten? Fungsi utama support resisten secara singkat saya katakan sebagai magnet dan pagar. Seperti yang sudah kita kenal bahwa harga itu bergerak dari satu support resisten ke support resisten yang lain. Seolah-olah harga itu ditarik oleh satu support resisten. Nah, ditarik berarti dia akan, kalau di bawah ya akan didorong, kalau dari atas akan ditarik ya menuju support resisten. Jadi harga support resisten ini mempunyai fungsi sebagai magnet, menarik atau mendorong harga untuk menuju ke dia, menuju ke support resisten. Namun setelah sampai di support resisten, fungsinya kemudian berubah. Kenapa? Karena ketika harga sampai di support resisten, harga kemudian setelah sekian lama, setiap beberapa saat, harga pasti akan menjauh dari support resisten. Ya, seolah-olah ditolak. Jadi, kemudian support resisten yang tadinya berfungsi sebagai magnet, sekarang berfungsi sebagai pagar, memagari support resisten. Support resisten bisa bergerak menjauh dari pagar ini kembali atau menembus pagar ini. Tapi intinya menjauh, ya, sebagai magnet dan pagar. Itu adalah fungsi utama, ya, push back atau pull back, magnet dan pagar, ya. Fungsi turunan dari magnet dan pagar ini adalah support resisten mempunyai fungsi sebagai area entry dan exit. Maksudnya apa? Karena tadi area magnet, berarti harga itu ditarik menuju area support resisten. Nah, ketika berada di area support resisten, terutama ketika berada di area support, maka harga bisa melakukan atau kita bisa melakukan order buy setelah melihat adanya pola signal candlestick reversal. Jadi, di sini support resisten atau area support berfungsi sebagai area entry buy saya. Dan sebaliknya, area resisten berfungsi menjadi area sell saya. Tentu tidak dengan serta-merta ketika berada di area support saya buy, di area resisten saya sell. Saya mesti harus memperhatikan pola candlestick yang muncul. Kalau di situ muncul candle reversal, maka saya akan melakukan buy di area support atau sell di area resisten. Nah, itu fungsi pertama sebagai area entry. Fungsi kedua, maka karena harga juga akan bergerak menuju ke area support resisten, setelah saya buy, saya akan menyiapkan take profit di atasnya, di area resisten di atasnya. Tapi di depan area resisten, bukan dibalik. Demikian juga ketika saya sell di area resisten, saya menempatkan take profit di depan area support, bukan sebalik area support. Karena harga nanti akan menuju ke sana. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau saya buy di area support, maka saya menempatkan stop loss di bawah, di balik area support. Kalau saya sell di area resisten, maka stop loss saya di atas atau di balik area resisten. Maka
support resisten ini mempunyai fungsi turunan dari sebagai magnet dan pagar. Fungsi aplikatifnya, fungsi turunannya adalah sebagai area entry dan area exit. Nah, teman-teman, support resisten itu ada banyak sekali, bukan hanya horizontal line. Memang yang paling sering disebut-sebut adalah horizontal line. Ya, paling umum, paling sederhana horizontal line. Pada dasarnya support resisten itu kalau saya mengibaratkan seperti mall. Di dalam satu mall ada tenan-tenan gitu ya, ada counter-counter yang macam-macam, itu di dalam satu mall. Anggap aja mall itu mall support resisten. Di dalamnya bisa ada moving average, Fibonacci, Bollinger Band, candlestick, horizontal line, pivot, trend line, supply and demand, cluster, semuanya itu sebetulnya support resisten. Namun karena yang paling umum adalah horizontal line, orang sering support resistennya di mana? Mengacunya ke horizontal line. Padahal banyak sekali yang saya sebutkan tadi itu juga support resisten. Dia mempunyai fungsi sebagai magnet dan pagar, mempunyai karakter support become resisten, resisten bukan support, pada dasarnya area bukan satu poin. Dan itulah macam-macam support resisten. Ya, ada banyak, ada support resisten yang dynamic. Biasanya ini adalah support resisten indikator seperti moving average, Bollinger Band, Fibonacci juga di dalamnya ada level-level support resisten. Even candlestick pun ada support resistennya, nearest support resisten terdekat, trendline juga, dan banyak macam-macam. Ya. Nah, fungsi support resisten tadi sebagai area entry dan exit, fungsi turunannya. Demikian teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya, kita akan lebih mendalami masing-masing support resisten tersebut. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan ikuti kanal media sosial XM Indonesia lainnya. Sampai berjumpa lagi.